Selanjutnya kegiatan apel pagi akan langsung dipimpin oleh Bapak Kajari. Kepada Bapak Kajari kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih adik-adik, selamat pagi. Salam sehat selalu. Sehat. Terima kasih kesempatan yang diberikan para Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, seluruh murid-murid yang ada kelas 1, 2, 3 dari masing-masing jurusan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu dan Malaka mengucapkan terima kasih atas penerimanya dari adik-adik dan semua para peserta yang ada di apel pagi hari ini. Saya selaku
Kepala Kejaksaan Negeri, kami mau mengadakan kegiatan jaksa masuk sekolah. Kenapa ini program sudah ditentukan oleh pimpinan sesuai dengan Jaksa Agung dalam Undang-Undang 11 tahun 2021. Jadi kita ada beberapa item. Mungkin adik-adik saya perkenalkan dulu. Kejaksaan itu pusatnya berada di Jakarta, namanya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada di provinsi, Kejaksaan Tinggi, dan ada Kejari di kabupaten kota, dan ada Kacapjari di kecamatan. Mungkin itu aja biar saya sampaikan. Adik-adik ini khususnya yang kelas 3 ya. Kelas 3 ini bisa acungkan tangan, yang kelas 3 yang mana kelas 3? Nah, kelas 3 nih ya. Tolong agak barisannya agak ke sini, yang kelas 3 deh. Yang kelas 3 laki-laki maupun perempuan. Kelas 3 ini saya harapkan sudah memastikan untuk Oke. Yang kelas 3 ini sudah bisa memastikan cita-citanya mau kemana nanti. Betul nggak nih? Udah ada punya cita-cita nih, yang kelas 3 nih? Sudah ya? Sudah pasti ya, Pak Kepala Sekolah ya? Jangan datang pagi, buang waktu, keluar orang tua, punya harapan, setelah kelas 3 nggak punya cita-cita. Saya harapkan semua yang kelas 3 itu sudah punya cita-cita dan bisa kesampaian menjadi kebanggaan sekolah yang sekarang diikutin ini. Jadi semua kegiatan pembelajaran dari kelas 1 kelas 3 ini tolak ukurnya di kelas 3 nanti, supaya adik-adik yang kelas 3 bisa membawa nama sekolah ini menjadi harum dan menjadi sekolah unggulan di Malaka nih. Setuju nggak? Setuju. Nah, setuju ya. Jadi saya harapkan kepada adik-adik semua yang kelas 1 juga belajarnya lebih baik, kelas 2 juga belajarnya makin lebih baik, dan kelas 3 menentukan kemana arahnya. Karena saya harapkan adik-adik semua udah punya cita-cita, mau jadi polisi, tentara, mau jadi jaksa, dokter, guru, perawat, itu harus dipastikan ya, supaya terbina, terbimbing, jauh dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya lihat sini wajahnya ceria semua, penuh harapan ya. Jadi tetap pastikan bahwa kelulusan dari sekolah apa Pak namanya ini? SMA Negeri Hargeka ini menjadi SMA Negeri unggulan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi paling tidak 1-2 orang bisa masuk UMPTN, ya kan? Jalur undangan. Nanti diskusi sama Pak Kadis, ini ada Pak Kadis, supaya diperjuangkan, ya. Yang mau ikut sekolah ikatan dinas juga ada stand. Jadi adik-adik ya, yang kelas 3 khususnya pastikan mau jadi polisi, karena sekarang ada metode pembelajaran dipercepat ya Pak ya, dipercepat karena ada persiapan untuk kegiatan-kegiatan pendaftaran sekolah yang lebih lanjut. Jadi saya harapkan adik-adik semua bisa mendapatkan apa yang diharapkan, menjadi kebanggaan orang tua, sekolah, dan Kabupaten Malaka ini. Saya bangga melihat sekolahnya bagus Pak, pembangunannya sudah baik. Jadi teman-teman adik-adik semua bisa memanfaatkan lingkungan ya. Kira-kira yang mau jadi polisi yang mana nih? Coba adik-adik yang kelas 3, tunjuk tangan dulu yang kelas 3 nih. Yang mau jadi polisi, tentara? Ada?
Nggak ada yang mau jadi polisi. Mau jadi guru banyak ya? Mau jadi perawat? Baik. Jadi saya mengharapkan adik-adik harus cerdas dalam menggunakan sekarang pembaruan atau perkembangan yang ada, khususnya dalam bentuk IT, ya. Dalam menggunakan handphone, kendalikan kecerdasan tangan dan kecerdasan pikirannya. Jangan kecerdasan tangan melampaui kecerdasan pikiran, sehingga nanti mendapatkan sanksi undang-undang IT yang bisa disanksi pidana dan diproses. Jadi saya pastikan adik-adik semua coba dikendalikan, apalagi sekarang masa pilkada, jangan ikut-ikut menghujat ataupun melanggar sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam per KPU maupun di per Bawaslu. Jadi adik-adik yang kelas 3 umumnya ini sudah bisa menentukan atau memastikan bahwa kontestasi pilkada ini bisa berjalan baik nanti dengan peserta teman-teman maupun dengan bimbingan para bapak dan ibu guru. Kemudian saya harapkan adik-adik semua berpegang teguh pada janji siswa ya. Saya coba minta dulu, janji siswa ini diucapkan, siapa yang siap mengucapkan janji siswa? Coba tunjuk tangan. Kasih hadiahnya, mana hadiahnya? Kasih. Coba ada yang bisa ucapkan janji siswa? Silakan. Ini kita kasih souvenirnya nih. Ayo. Laki-laki perempuan bebas. Ayo adik. Ada, bisa? Sebutkan janji siswa. Kan ada janji siswa toh? Siapa yang bisa? Ini kelas berapa, Dek? Kelas 11. Mana yang bisa? Ayo, kelas 3 lah. Yang kelas 3. Ayo, Adik, ada bisa? Ayo, sini. Mana itu ya? Ada sebenarnya. Ambil. Siapa yang bisa? Ada janji siswa tuh? Adik-adik tahu arti janji siswanya, udah pernah ya ikutin ya? Nah, coba yang ngerti tunjuk tangan nih. Yang nggak apa-apa dibaca juga nggak apa-apa, tapi berani ngucapkan di depan. Silakan. Ayo. Bisa, adik. Ayo. Udah sini. Ayo. Nah. Siapa namanya? Sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Galuh Ahri Santo Putra. Tapi saya belum hafal, Pak. Janji siswa. Ayo diikutin semua. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh
sebagai berakal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Bagus, putar. Makasih. Baik, ini baru contoh nih. Mudah-mudahan dia jadi anak yang berhasil ya. Amin. Orang tuanya kerja di mana? Apa? Selaku apa? Bagus, bagus. Cita-cita mau jadi apa? Bagus. Nah, iya. Jadi begini, adik-adik, ya. Kalian tidak ada cita-cita. Pengusaha itu yang mulia itu. Jadi pengusaha ya, pedagang itu dia bisa berkontribusi ke negara, bayar pajak untuk membiayai semua ini teman-teman yang termasuk yang sekolah ini, yang subsidi segala macam. Ya itu bagus. Jadi cita-cita pengusaha itu juga mulia itu. Jangan mesti harus polisi, tentara, guru, perawat, dokter. Nah itu masih panjang perjuangannya. Tapi harus ada pengabdian. Kalau pengusaha tidak, dia akan berbuat untuk menghasilkan dan mendapatkan pendapatan dan berikan pajak ke negara. Jadi saya sampaikan adik-adik, di Kejaksaan itu ada beberapa bidang. Pertama bidang intelijen. Ini yang membawahi beberapa penyuluhan hukum, kegiatan maupun ancaman, gangguan dan hambatan. Terus masalah pakem, kegiatan keagamaan maupun organisasi yang terindikasi dalam masyarakat yang tidak ditentukan dalam aturan. Kemudian ada bidang PICUS, pidana khusus ini menangani korupsi. Adik-adik yang berbakat nanti jadi penegak hukum bisa mengikuti di pidana korupsi. Kemudian ada jam jasa agung muda pidana umum, melakukan tindak pidana umum khususnya yang di dalam KUHP. Terus ada jam datun, datu perdata dan tata usaha negara. Ada jam jasa agung muda pidana militer yang menangani perkara koneksitas antara militer dan sipil. Kemudian ada pengawasan dan ada aset dan kepala badan diklat. Jadi adik-adik yang berminat untuk masuk di organisasi kejaksaan, sekilas saya sampaikan, itulah pandangan atau gambaran Kejaksaan Republik Indonesia ini. Jadi kami berkewajiban untuk memberikan himbauan atau pengetahuan hukum terhadap adik-adik, karena adik-adik inilah yang menjadi ujung tombak generasi ke depan yang bisa meneruskan perjuangan-perjuangan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah, bisa melaksanakan semua ketentuan itu sesuai dengan apa yang adik-adik cita-citakan nanti. Kami juga di sini mengharapkan Bapak Ibu guru juga bisa saling mengimbangi informasi dan teknologi yang sudah dicapai sekarang, karena semuanya sudah tidak ada batas lagi, sehingga saya harapkan semua transformasi informasi, kegiatan, perkembangan daripada daerah ini bisa tersampaikan. Jadi saya harapkan adik-adik di samping sekolah yang rutin, ada juga pengetahuan yang bisa mengikuti perkembangan khususnya daerah maupun pusat maupun internasional. Tapi itu tuh sekedar referensi supaya menambah pengetahuan kalian masing-masing. Ya, ini kota memang cukup agak jauh Malaka, tapi dengan ada teknologi nggak ada lagi yang batas. Setuju nggak? Informasi yang jauh aja bisa kita dapat secepat mungkin ya. Jadi kalian harus percaya dan berjiwa besar, semangat.
Semoga sekolah ini bisa jadi unggulan, tergantung adik-adik siswa-siswi di sini. Ya, kalian harus bikin kebanggaan buat guru-guru, buat orang tua. Jangan sia-siakan, jangan juga mengandalkan orang tuanya, jangan juga mengandalkan kegantengannya, jangan mengandalkan kepintarannya, jangan mengandalkan kekuatan badannya. Karena perlu didengar nih, adik-adik yang di ujung sana dengerin ya. Ya, adik-adik yang di ujung semua dengerin. Tidak ada artinya kalau kalian itu melakukan pidana yang melibatkan atau merasa orang tua sebagai andalan. Udah pernah lihat ya contoh-contoh kasus Dendi yang anak orang kaya, bapaknya pejabat, akhirnya yang susah orang tuanya ya. Ikut susah orang tuanya kan. Nah, kedua yang di Medan lagi itu, yang bapaknya polisi. Kasihan orang tuanya nggak tahu apa-apa. Ya, jadi adik-adik nggak usah, belajarlah sesuai kapasitas kalian masing-masing. Ya, tunjukkan integritas masing-masing. Harus kritis. Ya, pertanyakan. Ada apa-apa pertanyakan. Bila perlu kalian uji, minta studi ke mana gitu loh. Studi banding ke apa, ke BELU kah, ke KUPA kah, boleh tanya ke DPR gimana arahnya pembangunan di Malaka ini, itu bagus. Jadi nggak usah merasa ugal-ugalan atau merasa punya fasilitas banyak sehingga membuat ketersinggungan satu dengan yang lain, menjadi pertengkaran dan masalah bagi sekolah, orang tua, guru dan teman-teman yang lain. Ya, saya harapkan bawalah jati diri adik-adik, siswa-siswi semua, percaya diri. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan oleh, yang diajarkan oleh guru-guru, bapak ibu guru, ataupun program-program yang sudah ditentukan. Semoga adik-adik mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 nih mempunyai cita-cita untuk membangun khususnya Kabupaten Malaka yang tercinta ini. Setuju? Siapa yang kira-kira mau mengabdi untuk Malaka nih? Coba ada yang tulis tangan nggak? Ada ya yang mau membangun, bercita-cita biar Malaka ini jadi kota destinasi yang terkenal? Ada nggak yang punya cita-cita seperti gitu? Coba tulis tangan dulu, tulis tangan aja, tulis tangan, nggak usah malu-malu. Ada? Menjaga kebersihan, ada? Ya? Menanam, budaya menanam di lingkungan setempat ataupun lingkungan sekolah. Ada yang berminat ya? Ya, karena gini, kalau kota Malaka ini sudah indah, jadi perhatian masyarakat kota Jakarta maupun dunia, itu jadi ini kunjungan wisata nanti, banyak yang mau melihat ke sini. Karena dulu nih saya lihat di sini memang masih potensi alamnya baik ya, Malaka nih ya. Itu terkenal dengan airnya bagus, jernih, ya, sumber daya alamnya juga banyak. Jadi adik-adik yang di Malaka ini harus banyak bersyukur, dimanfaatkan semua sumber daya alamnya, pelajari. Kalau ada yang mau berbakat untuk nanti sekolah terus mengabdi di Malaka ini, itu sangat baik dan tidak sia-sia. Karena kalau besok kamu berhasil, misalnya ada yang jadi dokter terkenal, jadi jenderal, jadi polisi, jadi jaksa, jadi kajari, jadi kajati, jadi kapolda, pangdam, ditanya SMA mana? SMA mana? SMA KKI. Iya kan? Ini benar nggak nih? Benar kan? Nah, itu siapa gurunya? Pak kepala sekolah nih disebutin. Jadi harus ada itu. Jadi ada ikatan alumni, kalian bikin ya, supaya ada keakraban, ada hubungan emosional, ada transfer informasi, saling memberikan penyemangat, saling informasi. Misalnya mau berdagang ya berdagang, diskusikan dengan UMKM. Ada kok difasilitasi oleh Perindak. Nah, yang mau masuk ke universitas negeri, diskusi sama teman-teman, atau coba diskusikan kalau memang udah
tujuannya memang ada suatu tempat yang adik-adik cita-citakan, tidak ada kemampuan, minta pemerintah untuk ajukan untuk beasiswa. Ya, itu ada diatur itu. Kalau memang udah benar-benar nilai kamu baik dan semua memenuhi syarat, nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi untuk beasiswa. Jadi khususnya mulai dari kelas 1, 2, 3 ini, karena potensi nilai juga sekarang dipertimbangkan. Ya Pak Kepala Sekolah ya. Jadi jangan berharap, tapi kelas 1 belajarnya malas, kelas 2 makin malas, kelas 3 apalagi. Jadi jangan, kalau udah punya cita-cita sesuaikan dengan kurikulum atau persyaratan yang sudah ditentukan. Kalau bisa nilainya itu kalau saya ikutin harus berjenjang ya, naik terus ya. Betul nggak Dek? Betul ya. Benar-benar. Kalau nggak tahu, tanya lagi ulang sama gurunya. Jangan malu-malu. Karena guru itu udah dipersiapkan untuk kalian. Ya, tanya supaya kamu bisa dapat nilai baik ataupun sesuai syarat-syarat yang apa yang kamu cita-citakan nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kadis, Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Saya diberikan kesempatan pagi hari ini supaya kepada adik-adik semua pegang janji siswa, camkan di HP-nya masing-masing, dan hati-hati ya menggunakan HP. Kalau memang tidak perlu nggak usah ya, jangan ikut judi online, jangan ikut pornografi, jangan ikut yang organisasi yang lain-lain, nggak usah lah, itu udah ada yang ngurus, itu semuanya. Jadi jangan ngebullying juga sama teman-temannya ya. Saya ingatkan ya, itu adik-adik semua jangan merasa senior menekan yang junior, itu udah nggak dikenal lagi itu. Harus yang senior itu membimbing yang juniornya supaya regenerasi. Jadi ya, setuju nggak? Yang di belakang, setuju ya? Karena ini sekolah kebanggaan, artinya kalau kuliah ini kampusnya. Jadi ini sekolah yang tercinta kalian ini, kalian jaga ya, kalian semuanya ikutin metodenya, junjung tinggi apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu Guru, termasuk apa yang diceritakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malaka ini. Mungkin itu aja. Saya kasih kesempatan buat adik-adik semua. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ada saran? Silakan. Yang paling kanan, adik-adik ini kelas 1. Nah ya, kelas 10 ya. Ada yang mau ditanya, adik? Coba. Kelas 2 ada yang mau ditanya? Ada saran atau tanya apa? Kelas 2? Kelas 3 ada? Kelas 3? Mungkin syarat-syarat mau ikut masuk di kejaksaan? Boleh tanya saya. Ada yang mau masuk jadi jaksa nih? Ada, tunjuk tangan dulu. Dong. Ayo tunjuk tangan, jangan malu-malu. Yang mau jadi di kejaksaan? Mau jadi dokter, ada yang mau jadi dokter? Ada? Tunjuk tangan dong, tunjuk tangan, jangan ngomong, tunjuk tangan. Coba yang mau jadi dokter yang mana ini? Ayo, jangan malu ya. Generasi sekarang itu, kalian itu harus berani tegas, cerdas. Iya loh. Harus tunjuk tangan. Iya kayak tadi si itu. Siapa nama kamu? Alung. Nah itu yang harus kamu contoh tuh. Coba yang mau jadi guru yang mana? Yang mau jadi guru? Tunjuk tangan. Yang lurus tunjuk tangannya, lurus. Nah, jadi guru. Jadi perawat yang mana? Banyak ya. Mau jadi tentara yang mana? Mau jadi tentara nih? Ya, jadi saya sampaikan ke semua adik-adik ya, coba dulu diikutin polanya yang sudah ditentukan sesuai dengan kurikulum. Karena kalau kalian tidak melaksanakan apa yang pembelajaran
yang sudah diajarkan oleh guru, kalian akhirnya nanti menyimpang, menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang tidak menguntungkan diri kalian sendiri. Karena gini, kalau sekolah ini memberikan fasilitas belajar dan mengajar, kegunaannya untuk diri masing-masing. Setuju nggak? Ini sekarang guru nih ngajarnya untuk siapa nih? Saya mau tanya nih. Nah, untuk diri sendiri ya. Jadi nggak ada beban guru ini. Jadi tergantung kalian mau jadi apa. Mau jadi anak yang berhasil, mau menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan sekolah, apa cita-citanya? Kalau cuman datang bikin heboh, bolos, merokok, mendingan jangan sekolah. Saya sarankan lebih bagus usaha aja, kerja. Ya kan, kasihan sama teman-teman yang lain yang punya kesempatan untuk bisa sekolah. Ya, jadi coba saya sampaikan ke adik-adik semua, tanggung jawabin, kasih kebanggaan buat sekolah dan orang tua kalian, terutama buat diri masing-masing. Ya, makanya saya harapkan sekolah ini memastikan anak-anak yang sudah menjelang ke kelas 2, kelas 3, pastikan dia cita-citanya apa. Kalau tidak diisi dengan cita-citanya, ya begitu. Padahal ini kesempatan baik, ya. Mestinya saya harapkan tadinya semua dari kelas 1 sampai kelas 3 bisa ngikutin apel pagi ini, supaya bisa lebih komunikatif dan lebih berani untuk menentukan masa depannya ke depan. Karena kapan lagi, ini perkembangan semua pemerintah sudah memberikan fasilitas gratis. Kalau memang ini ada ekstrakurikuler bisa ngikutin dari seni budaya ada ya Pak Kepala ya, ekstrakurikulernya, komputer semua udah, lab sudah ada, udah fasilitasi. Ya Dek, mungkin itu aja kira-kira. Ada yang bertanya nggak? Ada hari ini? Silakan Dek. Ada yang bertanya? Cukup? Oke, terima kasih. Nanti mungkin kita lanjutkan ke ruangan ya, untuk penyuluhan. Teman-teman ada beberapa orang ditentukan. Saya harapkan di situ bisa menyampaikan apa yang nanti kalian bisa diskusikan. Kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kejari Atambua untuk Belu dan Melaka bersama rombongan, Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melaka yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya kasih, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Selaku pimpinan pada SMA Negeri Harekekai, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kejari, Bapak Kadis yang hari ini telah datang ke tempat ini guna memberikan berbagai pencerahan kepada anak-anak maupun Bapak dan Ibu Guru, agar kedepannya berbagai hal baik yang akan ditindaki di sekolah ini sesuai dengan aturannya. Dan sebentar kita akan langsung ke kegiatan di ruangan yang sudah diatur oleh guru-guru. Karena itu saya sangat mengharapkan kepada anak-anak yang menjadi utusan, sebentar silakan menuju ruangan untuk bersama dengan Bapak Kejari dan rombongan kita bertemu di sana lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Kejari, Kepala Dinas P&K Kabupaten Melaka bersama rombongan untuk istirahat sejenak di ruangan kepala sekolah.
Oke, siswa-siswi silakan ke kelas masing-masing, dan yang kelas utusan silakan menuju ke ruangan yang telah disediakan di ruang rapat guru. Informasi tambahan. Ketua kelas 11 dan ketua kelas 10 seluruhnya silakan menuju ke ruangan rapat guru bersama dengan pengurus OSIS seluruhnya, 25 orang. Langsung menuju ke ruangan rapat guru. Ketua kelas seluruhnya kelas 10 dan ketua kelas 11 seluruhnya. baik. Langsung Terima menuju kasih, ke Bapak. ruangan rapat guru. Oke, itulah kegiatan yang baru saja kita simak bersama, yaitu kunjungan ke Jari Atambua, guys. Nah, dalam rangka apa ini? Jaksa masuk sekolah ya. Ya, seperti setahun sebelumnya bisa kalian lihat di sini, guys, videonya. Oke, dan kegiatan KBM akan berjalan seperti biasa, sesuai dengan hari-hari efektif sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih guys sudah menyimak video ini. Jangan lupa sebarkan informasi yang baik dalam sekolah ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.